Apakah sesuatu yang aneh pernah terjadi pada Anda yang membuat Anda terdiam? Kucing yang sama sekali tidak dikenal mendekati Anda entah dari mana dan, tanpa penjelasan logis, memutuskan untuk tidur di sisi Anda seolah-olah mereka mengenal Anda. Seumur hidup, dia tidak mencari makanan, dia tidak mencari belayan, cukup pilih kehadiran Anda untuk istirahat. Jika ini terjadi pada Anda perlu mendengar apa yang akan saya ungkapkan hari ini, karena apa yang Anda alami bukan kebetulan. Minus itu adalah konfirmasi langsung dari langit. Alkitab mengajarkan kita dalam angka 22:28 bahwa Allah dapat menggunakan makhluk apapun untuk berkomunikasi dengan kita. Jika dia membuat keledai berbicara untuk memperingatkan Bileam, mengapa kucing tidak bisa mengkonfirmasi sesuatu yang luar biasa tentang hidup Anda? Hewan-hewan ini memiliki kepekaan spiritual yang melampaui apa yang dapat kita bayangkan, dan ketika orang yang tidak diketahui memilih Anda untuk beristirahat, ia mengenali merek yang tidak terlihat yang Anda bawa. Tanda langit. Hari ini kita akan menemukan mengapa kucing dapat mendeteksi orang-orang yang telah tersentuh oleh Tuhan, apa artinya ketika mereka memilih Anda secara khusus untuk tidur, dan mengapa perilaku yang tidak biasa ini sebenarnya adalah ramalan yang hidup tentang takdir spiritual Anda. Jika kucing yang tidak dikenal pernah melakukan ini dengan Anda, bersiaplah untuk memahami pesan ilahi yang Anda terima. Sebelum melanjutkan, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini terjadi pada Anda? Tinggalkan pengalaman Anda di komentar dan bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengarkan wahyu ini. Jika Anda percaya pada kekuatan Tuhan untuk berkomunikasi melalui penciptaannya, berlangganan saluran, dan mengaktifkan pemberitahuan, agar tidak kehilangan konten apapun yang dapat mengubah pemahaman Anda tentang spiritual. Oh, betapa misteriusnya ini. Bayangkan sejenak, Anda ada di sana, mungkin di taman, di rumah seorang teman, atau bahkan di jalan, dan tiba-tiba seekor kucing muncul yang belum pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Tidak ada makanan tutup, Anda tidak menyebutnya, Anda tidak melakukan apapun untuk menariknya. Tapi itu dia, mengawasi Anda dengan mata yang menembus itu, seolah-olah saya selalu mengenal Anda, dan kemudian, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia mendekati dan berbaring tepat di sebelah sisi Anda. Apakah hal seperti ini terjadi pada Anda? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini bukan kecelakaan. Saudara, ketika seekor kucing melakukan ini, terutama tanpa mengenal Anda, itu menanggapi sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata kita. Kucing, pada dasarnya, adalah hewan yang sangat selektif dan berhati-hati. Mereka tidak mendekati siapapun, apalagi membiarkan diri mereka rentan tidur di sebelah orang asing. Tetapi ketika mereka melakukannya, itu karena mereka telah merasakan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, sesuatu yang melampaui fisik dan menyentuh spiritual. Seolah-olah Tuhan sendiri telah mengirim ke makhluk kecil itu untuk memberi Anda tanda, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian di jalan iman ini yang kadang-kadang terasa begitu kesepian. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan makhluk apapun untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam angka 22:28, kita melihat bagaimana Tuhan membuat keledai berbicara untuk memperingatkan Bileam. Jika Tuhan dapat menggunakan keledai, mengapa tidak bisa kucing tidak menggunakan hati Anda? Kucing-kucing ini memiliki kepekaan khusus terhadap energi spiritual. Ketika kucing yang tidak dikenal pergi kepada Anda bersama Anda, ia mengenali kehadiran sesuatu yang sakral dalam hidup Anda. Anda mungkin mengalami masa sulit, Anda mungkin merasa ditinggalkan atau disalahpahami. Tetapi kucing itu datang untuk mengingatkan Anda bahwa ada merek surgawi tentang Anda. Seolah-olah Yesus Kristus sendiri telah berbisik di telinga binatang kecil itu. Pergi dan menemani putraku, yang perlu tahu bahwa dia tidak sendirian. Tidakkah Anda berpikir luar biasa bagaimana Tuhan dapat memanifestasikan dirinya dengan cara yang paling tidak terduga? Kucing itu tidak datang secara kebetulan, dia datang karena Roh Kudus membimbingnya kepadamu. Pada saat-saat ketika iman kita terputus-putus, ketika kita ragu apakah kita benar-benar penting bagi Tuhan, dia mengirimi kita konfirmasi kecil ini, dan percayalah, tidak ada yang lebih menghibur daripada merasakan panas berbulu di sisi Anda, mengingat bahwa Anda dicintai dan bahwa hidup Anda memiliki tujuan ilahi. Pikirkan tentang hal ini, berapa kali Anda melihat pendekatan kucing orang asing? Kucing adalah teritorial.
tidak percaya, dan umumnya melarikan diri dari yang tidak diketahui. Tetapi ketika seseorang pergi ke Anda bersama Anda tanpa mengenal Anda, ia melanggar semua naluri alaminya, seolah-olah sesuatu yang lebih unggul dari sifat kucingnya mengarahkannya. Alkitab mengatakan dalam Amsal 16:9, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan mengarahkan langkah-langkahnya. Dengan cara yang sama, kucing itu memiliki rencananya sendiri, tetapi Tuhan mengarahkan langkah-langkahnya ke arah Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi terutama saat Anda paling membutuhkannya. Mungkin Anda baru saja kehilangan pekerjaan. Mungkin Anda menghadapi masalah keluarga. Atau mungkin Anda merasa tersesat dalam hidup. Pada saat-saat kerentanan itu, ketika jiwa Anda berteriak-teriak bahwa Anda tidak ditinggalkan, Messenger kecil 4 kali ini muncul. Itulah cara Tuhan harus memberitahu Anda. Anak saya di sini, saya melihat Anda, saya tahu Anda, dan saya memiliki rencana khusus untuk Anda. Kucing itu tidak hanya berbaring di sisi Anda, itu menjadi alat penghiburan ilahi, belayan surgawi, yang tiba tepat ketika hati Anda membutuhkannya. Tahukah Anda apa yang paling indah dari semua ini? Bahwa Tuhan tahu persis apa yang Anda butuhkan setiap saat. Dia tahu bahwa kadang-kadang kata-kata tidak cukup, bahwa kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat Anda rasakan secara fisik. Dan ada kucing itu, dengan irisan lembutnya, dengan kehadirannya yang hangat, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Dalam Yohanes 14:18, Yesus berjanji kepada kita, "Aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Aku akan datang kepadamu," dan apa yang dipenuhi janjinya, bukan? Kadang-kadang itu datang dalam bentuk doa yang dijawab, kadang-kadang dalam bentuk seorang teman yang menelepon tepat ketika Anda membutuhkannya, dan kadang-kadang datang dalam bentuk kucing yang tidak dikenal, yang memutuskan bahwa pangkuan Anda adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat. Saat itu, ketika Anda merasakan bobot lembut binatang kecil itu pada Anda, ketika Anda mendengar mendengkurnya yang tenang, itu adalah momen sakral. Adalah Tuhan dengan memberitahu Anda melalui ciptaannya, Anda ditandai oleh surga. Anak saya, ada sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, yang bahkan dikenali oleh makhluk saya yang paling mandiri. Jangan meremehkan pertemuan ilahi ini. Setiap kali kucing yang tidak dikenal memilih untuk beristirahat bersama Anda, itu menegaskan bahwa Anda membawa di dalam diri Anda kehadiran yang paling tinggi, dan bahwa hidup Anda ditakdirkan untuk hal-hal besar di kerajaan Allah. Sekarang, renungkan ini. Ketika kucing itu berbaring di sisi Anda, apakah Anda tidak merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan? Bukankah kekhawatiran Anda sedikit tenang? Itu karena pada waktu itu, Anda mengalami sentuhan langsung kasih Tuhan. Kucing itu menjadi saluran berkah, pengingat hidup bahwa Anda cantik di mata Tuhan. Alkitab memberitahu kami dalam Yesaya 43:4, "Karena di mata saya, Anda sangat dihargai, Anda terhormat, dan saya mencintaimu." Tuhan sangat mencintaimu, sehingga Dia menggunakan bahkan kucing jalanan untuk mengingatkan Anda. Momen koneksi dengan hewan yang tidak dikenal adalah pengalaman mistis, pertemuan supernatural yang gagal dipahami oleh banyak orang. Tetapi Anda, yang telah menjalani ini, tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang beroperasi dalam hidup Anda. Kucing itu datang untuk mengkonfirmasi bahwa iman Anda tidak sia-sia, bahwa doa-doa Anda didengar, dan bahwa Tuhan memiliki matanya pada Anda dengan cara yang sangat istimewa. Tidak peduli seberapa tidak penting yang Anda rasakan kadang-kadang, tidak peduli berapa kali Anda meragukan tujuan Anda, ketika kucing yang tidak dikenal memilih perusahaan Anda untuk beristirahat, itu karena surga telah menandai Anda sebagai seseorang yang istimewa, sebagai seseorang yang membawa kehadiran ilahi kemanapun ia pergi. Dengarkan aku dengan baik, saudara. Ketika kucing itu mendekati Anda, itu tidak mencari panas tubuh atau bertindak dengan naluri. Tidak. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam terjadi di sini. Kucing adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap dunia spiritual, dan ketika yang tidak dikenal memutuskan untuk tidur dengan Anda, ia mengenali merek yang tidak terlihat yang Anda bawa bersama Anda. Merek apa itu? Ini adalah tanda surga, tanda bahwa Tuhan telah meletakkan tangannya pada hidup Anda dengan cara yang khusus. Dalam Efesus 1:13 kita membaca, di dalam Dia juga, setelah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan Anda, dan setelah percaya kepadanya,
Anda disegel dengan Roh Kudus dari janji itu. Segel itu, tanda spiritual itu, adalah apa yang dipikirkan kucing. Ini bukan bau Anda, ini bukan suhu tubuh Anda, itu bukan fisik. Kehadiran Roh Kuduslah yang hidup di dalam Anda dan yang memanifestasikan dirinya dengan cara yang begitu kuat, sehingga bahkan binatang mengenalinya. Apakah Anda menyadari betapa luar biasa ini? Anda memiliki merek surgawi yang begitu kuat sehingga melampaui hambatan antar spesies. Kucing itu tidak mengenal Anda, tetapi mengakui Tuhan yang tinggal di dalam Anda. Pikirkan dengan cara ini, kucing adalah hewan yang melarikan diri dari bahaya dan hanya mendekati apa yang ditransmisikan oleh kedamaian dan keamanan. Ketika kucing yang tidak diketahui tidur dengan Anda, dia diam-diam menyatakan bahwa kehadiran Anda memancarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang meyakinkannya. Seolah-olah Anda bisa melihat aura spiritual Anda, cahaya ilahi yang mengelilingi mereka yang telah disentuh oleh tangan Tuhan. Dalam Matius 5:14, Yesus memberitahu kita, kamu adalah terang dunia, dan percayalah, cahaya itu bukan hanya metaforis, itu nyata bagi mereka yang memiliki mata spiritual untuk dilihat. Kucing, dengan sensitivitas alami mereka terhadap supranatural, dapat memahami cahaya yang berasal dari keberadaan Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi terutama ketika Anda mengalami masa-masa sulit. Justru pada saat itulah iman Anda dimurnikan. Ketika hubungan Anda dengan Tuhan meningkat, dan ketika merek surgawi itu bersinar dengan intensitas yang lebih, kucing itu datang untuk mengkonfirmasi bahwa, bahkan jika Anda tidak merasakannya, bahkan jika Anda melintasi lembah bayangan kematian, kehadiran Tuhan di dalam diri Anda begitu nyata dan begitu kuat, sehingga bahkan hewan mengenalinya dan mencari perlindungan di dalamnya. Tahukah Anda mengapa kucing begitu istimewa dalam hal ini? Karena mereka adalah hewan yang hidup di antara dua dunia, fisikawan dan spiritual. Mereka memiliki kemampuan misterius untuk memahami hal-hal yang kita, dengan indera kita yang terbatas, tidak dapat menangkap. Ketika kucing yang tidak dikenal pergi ke Anda bersama Anda, ia bertindak sebagai detektor spiritual, menegaskan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Alkitab memberitahu kita bagaimana Tuhan dapat menggunakan makhluknya untuk mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Dalam Ayub 12:7-8 kita membaca, tanyakan binatang buas sekarang, dan mereka akan mengajari Anda, kepada burung-burung di langit, dan mereka akan menunjukkannya kepada Anda, atau berbicara kepada bumi. Dan dia akan mengajari Anda, ikan laut akan menyatakannya juga. Kucing itu mengajari Anda sesuatu yang mendasar, bahwa Anda membawa tanda Tuhan, bahwa Anda istimewa di mata Anda, bahwa ada tujuan ilahi yang beroperasi dalam hidup Anda. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk mengonfirmasi dengan kata-kata. Anda sudah memiliki konfirmasi paling murni dan paling jujur yang ada, yaitu hewan yang tidak berbohong, yang tidak berpura-pura, yang hanya menanggapi apa yang dirasakannya secara spiritual. Merek yang dikenali kucing itu sama dengan yang dilihat para malaikat. Hal yang sama yang membuat langit bersukacita untuk Anda, sama yang menjamin bahwa Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Merek ini bukan sesuatu yang bisa Anda sembunyikan atau berpura-pura. Ini otentik, itu nyata, dan memanifestasikan dirinya terlepas dari perasaan Anda saat itu. Anda bisa sedih, bingung, bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi tanda itu masih ada, bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan. Kucing itu tidak mendekati Anda karena Anda bahagia, atau karena Anda memiliki semuanya diselesaikan dalam hidup. Ini mendekati karena mengakui kehadiran ilahi yang hidup di dalam diri Anda. Percikan keabadian yang Tuhan masukkan ke dalam jiwa Anda ketika Ia menciptakan Anda. Dalam Pengkhotbah 3:11, Dia berkata, Dia melakukan segala sesuatu yang indah di masanya, dan telah keabadian di hati mereka. Keabadian yang Anda bawa di dalam hati adalah apa yang dipikirkan kucing, merek yang tak terhapuskan, bahwa Anda milik kerajaan surga, bahwa Anda adalah anak Allah, bahwa hidup Anda memiliki makna yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk Anda, Ia tidak hanya membayar harga dosa-dosa Anda, Dia juga menandai Anda sebagai miliknya selamanya, dan merek itu sangat nyata, sangat kuat, sehingga bahkan kucing jalanan dapat mengenalinya dan merasa tertarik padanya.
Bukankah ini konfirmasi yang indah bahwa Anda benar-benar istimewa untuk Tuhan? Lain kali kucing yang tidak dikenal mendekati Anda dengan cara ini, tidak melihatnya sebagai kebetulan sederhana, mengenalinya seperti apa sebenarnya. Konfirmasi ilahi bahwa Anda membawa tanda surga, momen itu sakral. Itu adalah komunikasi langsung antara Anda dan Pencipta melalui salah satu makhluknya yang paling sensitif secara spiritual. Terima kasih Tuhan atas tanda itu, karena tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk menerimanya. Dalam Wahyu 7:3 kita membaca tentang para hamba Allah yang disegel di front mereka. Anda membawa segel itu, tanda itu, dan bahkan jika Anda tidak melihatnya secara fisik, itu memanifestasikan secara spiritual dengan cara yang terkadang mengejutkan Anda. Kucing itu datang untuk mengingatkan Anda siapa Anda sebenarnya, tidak hanya orang biasa yang berlayar seumur hidup, tetapi seseorang yang ditandai oleh yang paling tinggi, seseorang dengan takdir khusus, seseorang yang membawa kehadiran Tuhan kemanapun ia pergi. Merek itu adalah identitas sejati Anda, paspor Anda ke kerajaan celestial, jaminan Anda bahwa Anda termasuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia temporal ini, dan ketika seekor hewan mengenalinya dan mencari perlindungan di hadapan Anda, itu karena merek itu bersinar dengan intensitas yang melampaui semua hambatan alami. Berapa banyak cerita indah yang telah saya dengar selama bertahun-tahun. Izinkan saya memberitahu Anda tentang Maria, seorang wanita yang kehilangan suaminya. Setelah 30 tahun menikah, dia sedang duduk di taman sebuah taman, menangis dalam keheningan, bertanya-tanya bagaimana cara melanjutkan tanpa pasangan hidupnya. Tiba-tiba, seekor kucing abu-abu muncul entah dari mana, naik ke pangkuannya, dan tertidur di sana selama dari 1 jam. Dia mengatakan kepada saya bahwa pada waktu itu, dia merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah Tuhan mengatakan melalui hewan kecil itu, "Kamu tidak sendirian, putriku." Sejak hari itu, imannya diperkuat dengan cara yang luar biasa. Atau ada kasus Roberto, seorang pria yang kehilangan pekerjaan dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil nyawanya. Sambil berjalan di jalan-jalan pagi hari, seekor kucing hitam mendekatinya, menggosok kakinya dan kemudian berbaring di kakinya. Roberto mengatakan bahwa pada waktu itu dia dengan jelas mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan kepadanya, "Aku punya rencana untukmu, rencana untuk kebaikan dan bukan jahat." Yeremia 29:11. Pertemuan itu benar-benar mengubah perspektifnya, dan hari ini adalah kesaksian hidup dari kekuatan transformasi Allah. Ini bukan cerita, saudara. Mereka adalah kesaksian nyata dari orang-orang yang dihibur oleh langit melalui pembawa pesan kecil keempat yang kecil ini. Dan bagaimana dengan Carmen, seorang wanita muda yang mengalami krisis iman yang mengerikan. Dia kehilangan ibunya dalam kecelakaan dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Suatu malam, sambil berdoa dengan air mata di matanya di kebunnya, seekor kucing putih muncul dan berbaring tepat di sampingnya, mendengkur dengan lembut. Dia mengatakan kepada saya bahwa pada waktu itu, dia merasa seolah-olah Yesus Kristus sendiri menghiburnya. Kucing itu tinggal bersamanya sepanjang malam, dan ketika dia sadar, Carmen memiliki kepastian baru bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, atau kesaksian. Don Pedro, seorang lelaki tua yang hidup sendirian dan merasa dilupakan oleh dunia. Suatu hari, ketika dia sedang duduk di terasnya membaca Alkitab, seekor kucing terikat mendekat, melompat ke kursinya, dan tertidur di pangkuannya sementara dia membaca Mazmur 23, dan Pedro mengatakan, seolah-olah gembala yang baik telah mengiring kucing itu untuk mengingatkannya bahwa dia juga salah satu domba yang berharga. Sejak itu, kucing itu mengunjunginya secara teratur, dan Don Pedro tidak lagi merasa sendirian. Kesaksian ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang indah. Tuhan menggunakan hewan-hewan ini untuk menyentuh hati yang terluka, untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang hancur, untuk mengingatkan kita bahwa kasih-Nya adalah nyata dan nyata, tapi masih ada kasus Ana, seorang ibu tunggal yang berjuang untuk mendapatkan ketiga anaknya maju. Suatu sore, saat duduk di taman mengawasi anak-anaknya bermain dan bertanya-tanya bagaimana dia akan membayar sewa bulan berikutnya, seekor kucing kopi mendekat dan berbaring di ban di sebelahnya. Pada saat itu, Ana merasakan suara batin yang mengatakan, "Saya pemasok Anda, percayalah." Keesokan harinya, dia menerima telepon yang menawarkan pekerjaan yang lebih baik daripada yang dia miliki. Kebetulan,
Sama sekali tidak. Atau kesaksian. Louis, seorang pemuda yang berjuang melawan kecanduan, suatu malam, setelah kambul, dia duduk di jalan, dengan perasaan seperti yang terburuk dari yang gagal. Seekor kucing kecil mendekat, naik ke kakinya dan tinggal di sana sepanjang malam. Louis mengatakan, dia merasakan kasih Tuhan tanpa syarat melalui hewan itu, dan pengalaman itu adalah titik balik dalam proses pemulihannya. Hari ini ia telah bersih selama 2 tahun, dan merupakan kesaksian yang kuat tentang rahmat ilahi. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 8:28, dan kita tahu bahwa mereka yang mencintai Tuhan, semua hal membantu mereka dengan baik. Kucing-kucing ini tidak muncul secara kebetulan. Mereka adalah bagian dari rencana sempurna Tuhan untuk menghibur, menyembuhkan, dan memulihkan anak-anak mereka. Apakah Anda tahu kesamaan semua orang ini? Bahwa pada saat-saat tergelapnya, ketika imannya diuji sepenuhnya, Tuhan mengirim malaikat, kucing kecil ini, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, seolah-olah langit memiliki pasukan khusus kucing yang menghibur, siap untuk dikerahkan ketika salah satu anak Allah membutuhkan sentuhan khusus cinta ilahi. Saya juga ingat kesaksian Sofia, seorang remaja yang menjadi korban intimidasi di sekolah. Dia merasa begitu sendirian dan menolak bahwa dia mulai melukai dirinya sendiri. Suatu hari, ketika menangis di taman rumahnya, seekor kucing Siam muncul entah dari mana, meringkuk di lengannya, dan mulai menjilati air matanya. Sofia mengatakan bahwa pada waktu itu, dia merasakan kasih Yesus dengan cara yang begitu nyata, sehingga dia tidak pernah terluka lagi. Kucing itu mengunjunginya selama berminggu-minggu, sampai dia memulihkan harga dirinya dan imannya. Atau kasus Miguel, seorang pengusaha yang telah kehilangan segalanya dalam krisis ekonomi. Dia sedang mempertimbangkan untuk menyatakan dirinya dalam kebangkrutan ketika seekor kucing Persia berbaring di kantornya yang kosong dan tertidur di surat-surat kebangkrutan. Miguel menafsirkan ini sebagai tanda bahwa Tuhan punya rencana lain dan memutuskan untuk bertarung sedikit lagi. Hari ini perusahaan Anda lebih makmur dari sebelumnya. Kesaksian ini mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan makhluk apapun untuk mewujudkan cinta dan kekuatan mereka dalam hidup kita. Hal yang paling indah tentang kesaksian ini adalah bahwa mereka menunjukkan kreativitas cinta Tuhan yang tak terbatas. Dia tahu persis apa yang dibutuhkan setiap hati setiap saat. Terkadang kita membutuhkan napas, kadang-kadang kesempatan, kadang-kadang keajaiban, dan kadang-kadang kita hanya perlu merasakan panas dari makhluk kecil yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Dalam Yohanes 10:27, Yesus berkata, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya." Orang-orang ini mendengarkan suara pendeta mereka melalui mendengkur seekor kucing, merasakan kehadiran mereka melalui panasnya tubuh berbulu kecil, mengalami cinta mereka melalui perusahaan diam seekor binatang yang tidak meminta imbalan apapun. Masing-masing kesaksian ini adalah bukti hidup bahwa Tuhan aktif dalam hidup kita, bahwa kasih-Nya adalah nyata dan nyata, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat-saat paling sulit kita. Dan jika sesuatu yang serupa terjadi pada Anda, jika kucing yang tidak dikenal telah memilih untuk beristirahat dengan Anda, maka Anda juga merupakan bagian dari kelompok khusus orang ini yang ditandai oleh langit. Kesaksian Anda juga penting, pengalaman Anda juga valid. Pertemuan Anda dengan Ilahi melalui kucing juga merupakan konfirmasi bahwa Anda dicintai, dihargai, dan dipilih oleh yang paling tinggi. Terlihat baik tentang ini, saudara. Bukan kebetulan, di mana kucing memutuskan untuk beristirahat. Hewan-hewan ini memiliki radar spiritual yang hampir tidak kita mulai pahami. Ketika seekor kucing memilih pangkuan Anda, tempat tidur Anda, atau hanya ruang di sisi Anda untuk beristirahat, itu membuat pernyataan mendalam tentang siapa Anda secara spiritual. Kucing mencari tempat-tempat damai, tempat-tempat di mana energi positif, tempat-tempat di mana mereka merasa aman dan terlindungi. Dan ketika mereka memilih Anda sebagai tempat peristirahatan mereka, mereka mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anda memancarkan kedamaian yang hanya berasal dari Tuhan. Dalam Filipi 4:7 kita membaca, dan kedamaian Allah yang melebihi semua pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kedamaian yang Anda bawa ke dalam ketenangan spiritual yang berasal dari keberadaan Anda adalah apa yang menarik kucing-kucing ini ke arah Anda.
bukan kenyamanan fisik Anda yang mereka cari, suasana celestial yang mengelilingi mereka yang telah disentuh oleh tangan Tuhan. Ketika kucing yang tidak dikenal memilih untuk beristirahat dengan Anda, itu secara diam-diam bersaksi bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda, sesuatu yang melampaui alamnya dan menyentuh supranatural. Pikirkan dengan cara ini, kucing adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap getaran spiritual. Mereka dapat mendeteksi kehadiran yang tidak kita rasakan. Mereka dapat merasakan energi yang berada di luar akal fisik kita. Ketika salah satu dari mereka memutuskan bahwa ruang Anda adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat, ia mengakui bahwa lingkungan spiritual Anda murni, itu suci, itu diberkati. Seolah-olah para malaikat yang mengelilingi Anda bisa melihat, seolah-olah mereka dapat memahami kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda. Dalam bahasa Ibrani 1:14, Alkitab memberitahu kita bahwa para malaikat adalah roh-roh melayani, dikirim untuk melayani demi orang-orang yang akan menjadi pewaris keselamatan. Malaikat-malaikat yang menemani Anda, perlindungan surgawi yang mengelilingi Anda, adalah apa yang dikeluarkan kucing ketika ia memilih untuk beristirahat di dekat Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi terutama ketika Anda berdoa, ketika Anda membaca Alkitab, atau ketika Anda mengalami saat-saat pencarian spiritual yang intens. Pada saat itu, hubungan Anda dengan Ilahi meningkat, dan intensitas itu seperti magnet bagi makhluk-makhluk ini yang peka terhadap dunia spiritual. Kucing itu datang untuk mengkonfirmasi bahwa Anda benar-benar berada di hadapan Tuhan, bahwa iman Anda adalah nyata, bahwa hubungan Anda dengan yang paling tinggi adalah otentik dan kuat. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kucing menghindari tempat-tempat tertentu dan orang-orang tertentu? Itu tidak hanya dengan naluri, itu karena mereka dapat memahami ketika sesuatu tidak terlalu spiritual. Tetapi ketika mereka memilih untuk beristirahat dengan Anda, mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa kehadiran Anda adalah tempat penampungan, oasis perdamaian di tengah kekacauan dunia. Alkitab memberitahu kita dalam Yesaya 32:2, dan itu akan menjadi laki-laki sebagai tempat persembunyian melawan angin, dan sebagai perlindungan terhadap turbe, sebagai aliran air di tanah kering, sebagai bayangan batuan buyut di tanah yang hangat. Ketika seekor kucing mencari perlindungan di hadapan Anda, itu menegaskan bahwa Anda adalah orang seperti itu, seseorang yang menawarkan perlindungan, seseorang yang memancarkan kedamaian Tuhan, seseorang di perusahaan yang Anda dapat menemukan istirahat sejati. Bukan hanya kucing itu secara fisik nyaman, adalah bahwa ia mengalami kedamaian supernatural yang hanya dapat diberikan oleh mereka yang telah diubah oleh kasih Kristus. Tempat peristirahatan Anda menjadi tempat peristirahatannya karena mengakui bahwa sesuatu yang suci dihuni di sana, sesuatu yang melampaui duniawi dan menyentuh kekal. Pilihan yang dibuat kucing itu tidak disengaja. Titik koma ini adalah konfirmasi ilahi yang Anda bawa di dalam diri Anda, kehadiran raja-raja. Sekarang, izinkan saya menjelaskan sesuatu yang lebih dalam. Ketika seekor kucing memilih untuk beristirahat secara khusus pada Anda, di pangkuan Anda, di dada Anda, di kaki Anda mencari titik di mana energi spiritual Anda lebih kuat. Kucing memiliki kemampuan untuk menemukan dengan tepat di mana kehadiran ilahi itu terkonsentrasi pada keberadaan Anda. Jika Anda berbaring di dada, Anda mencari kedekatan hati Anda, di mana Roh Kudus tinggal. Jika Anda memilih kaki Anda menyadari bahwa langkah Anda diarahkan oleh Tuhan. Jika Anda lebih suka pangkuan Anda mencari posisi keintiman dan kepercayaan diri yang hanya terjadi pada seseorang yang memancarkan cinta asli. Dalam Yohanes 7:38, Yesus berkata, "Dia yang percaya kepada saya, seperti yang dikatakan tulisan, dari pedalamannya akan menabrak sungai air hidup." Sungai-sungai air hidup yang mengalir dari bagian dalam adalah apa yang dipikirkan dan dilihat kucing, bukan panas tubuh yang Anda butuhkan. Arus kehidupan kekal yang berasal dari Anda diubah oleh rahmat Allah. Setiap kali seekor kucing memilih untuk beristirahat pada Anda, itu menegaskan bahwa Anda adalah pembawa air yang hidup itu, bahwa hidup Anda adalah saluran berkat, bahwa kehadiran Anda adalah oasis spiritual di padang pasir ini yang kami sebut dunia. Lain kali seekor kucing yang tidak dikenal memilih ruang Anda sebagai tempat peristirahatannya, anggap itu sebagai konfirmasi paling murni yang dapat Anda terima. Anda telah tersentuh oleh Tuhan dengan cara khusus. Hewan itu tidak berbohong,
tidak berpura-pura, tidak memiliki agenda tersembunyi. Dia hanya menanggapi apa yang dia rasakan secara spiritual, dan jika dia telah memilih Anda sebagai perlindungannya, itu karena dia mengenali tanda surga di dalam diri Anda. Dalam Mazmur 91:1 kita membaca, dia yang tinggal di tempat penampungan yang sangat tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Ketika seekor kucing mencari mantan di hadapan Anda, itu bersaksi bahwa Anda mendiami di tempat rahasia yang paling tinggi, bahwa Anda membawa bayangan pelindung Tuhan kemanapun Anda pergi, tidak peduli seberapa biasa perasaan Anda, tidak peduli berapa kali Anda meragukan nilai spiritual Anda. Ketika seekor kucing memilih untuk beristirahat dengan Anda, itu mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Anda adalah kuil Roh Kudus, tempat di mana orang suci mendiami, ruang di mana surga menyentuh bumi. Dan kucing itu, dengan kepekaan spiritual alami, mengenali dan berusaha untuk berpartisipasi dalam berkat yang berasal dari Anda, yang diubah oleh kasih Kristus. Pilihannya untuk beristirahat dengan Anda adalah pernyataan yang diam namun kuat. Inilah seseorang yang telah disentuh oleh Tuhan. Kucing tidak memahami kata-kata, tidak memahami pidato, tidak terkesan dengan judul atau posisi sosial, tetapi mereka memiliki sesuatu yang hilang dari banyak manusia, kemampuan untuk memahami kebenaran spiritual di luar penampilan. Ketika seekor kucing mendekati Anda, itu tidak menanggapi apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda memperkenalkan diri kepada dunia ini, menanggapi apa yang benar-benar Anda muat di dalam diri Anda, pada esensi spiritual yang tidak dapat dipura-pura atau disembunyikan. Anda bisa mengenakan pakaian kain atau desainer. Anda bisa diam atau berbicara banyak. Anda bisa tersenyum atau menangis, tidak ada yang penting bagi kucing. Yang penting adalah kehadiran yang tidak terlihat, tetapi nyata, yang Anda bawa bersama Anda, tanda surga yang telah Anda terima untuk hubungan asli Anda dengan Tuhan. Dalam 1 Samuel 16:7, Alkitab mengajarkan kita, karena Yahwa tidak melihat apa yang terlihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yahwa menatap hatinya. Kucing, dalam kesederhanaan hewan mereka, memiliki kapasitas ilahi yang sama. Mereka melihat langsung ke hati, mereka secara langsung memandang roh, mereka secara langsung mengenali kehadiran Allah dalam diri seseorang tanpa tertipu oleh topeng eksternal yang kita semua gunakan. Pernahkah Anda menyadari bahwa kucing dapat membedakan dengan sempurna dari seseorang yang benar-benar mencintai hewan dan seseorang yang hanya berpura-pura melakukannya? Itu karena mereka tidak tertipu oleh kata-kata manis atau gerakan yang diperhitungkan. Mereka memahami keaslian hati. Dengan cara yang sama, ketika kucing yang tidak dikenal mendekati Anda untuk beristirahat, ia mengenali sesuatu yang otentik dalam kehidupan spiritual Anda. Tidak masalah jika pada saat itu Anda meragukan iman Anda, jika Anda mengalami krisis, jika Anda merasa jauh dari Tuhan. Kucing memahami apa yang sebenarnya ada di dalam diri Anda. Benih keabadian yang ditanam Tuhan di dalam hati Anda. Percikan ilahi yang tidak dapat dimatikan oleh keadaan paling sulit sepenuhnya. Dalam Roma 8:16, Paulus memberitahu kita, Roh itu sendiri bersaksi tentang roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesaksian internal itu, konfirmasi spiritual tentang identitas Anda sebagai putra yang paling tinggi, adalah apa yang dipikirkan kucing. Anda tidak perlu mengatakan saya seorang Kristen, atau saya percaya pada Tuhan, untuk diketahui hewan. Itu, roh Anda berbicara bahasa yang melampaui kata-kata, dan kucing, dengan kepekaan alami mereka, dapat dengan sempurna mendengar bahasa jiwa itu. Bayangkan ini, Anda bisa melalui momen terburuk dalam hidup Anda. Anda bisa merasa seperti orang berdosa terbesar di dunia. Anda bisa mempertanyakan semua yang Anda pikirkan tentang Tuhan dan iman. Tetapi jika kucing yang tidak dikenal mendekati dan memutuskan untuk beristirahat dengan Anda, itu mengkonfirmasi sesuatu yang mungkin tidak diterima oleh pikiran Anda pada waktu itu, bahwa Anda masih cantik untuk Tuhan, bahwa cinta Anda untuk Anda tidak berubah. Yang Anda bawa di dalam diri Anda sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh kesalahan Anda sendiri. Kucing tidak menilai masa lalu Anda. Mereka tidak mengevaluasi kesalahan Anda. Mereka tidak peduli dengan kegagalan Anda. Mereka hanya mengenali kehadiran ilahi yang hidup di dalam Anda, merek yang tak terhapuskan, yang Anda terima ketika Yesus Kristus memasuki hati Anda. Dalam Yeremia 31:3,
Tuhan memberitahu kita, "Aku telah mencintaimu dengan cinta abadi, oleh karena itu, aku memperluas belas kasihanku." Cinta abadi itu, belas kasihan yang diperbarui setiap pagi, adalah apa yang dirasakan kucing ketika mendekati Anda. Jangan melihat kegagalan Anda, lihat kasih Tuhan yang tercermin dalam keberadaan Anda. Jangan memahami keraguan Anda, memahami iman yang masih hidup di dalam hatimu. Jangan merasakan sakit Anda. Rasakan kehadiran Roh Kudus yang menghibur, yang menyertai Anda bahkan di saat-saat paling gelap. Tahukah Anda apa yang paling indah dari semua ini? Kucing itu mengajarkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan melihat. Mereka tidak dipengaruhi oleh penampilan, dengan kata-kata kosong, oleh tindakan. Mereka langsung menuju biji-bijian, langsung ke hati, langsung ke esensi siapa kita sebenarnya. Ketika seekor kucing memilih Anda untuk beristirahat, itu melakukan apa yang Tuhan lakukan terus-menerus, melihat melampaui ketidaksempurnaan Anda, mengenali potensi ilahi dalam diri Anda, menghargai Anda untuk apa yang sebenarnya Anda berada. Di kerajaan spiritual, mungkin orang-orang di sekitar Anda tidak mengenali nilai Anda, mungkin bahkan Anda telah melupakan siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus. Tetapi kucing itu, dengan persepsi spiritualnya yang murni, mengingatkan Anda tentang identitas sejati Anda. Dalam Efesus 2:10 kita membaca, "Karena kita adalah makinnya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik yang Tuhan disiapkan sebelumnya sehingga kita berjalan di dalamnya." Mantra ilahi itu, ciptaan khusus yang Anda miliki di dalam Kristus, adalah apa yang dikenali kucing itu. Tidak masalah seberapa jauh Anda merasakan tujuan Anda, hewan memahami bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang besar, yang Anda bawa di dalam diri Anda potensi untuk memengaruhi kerajaan Allah secara signifikan. Lain kali kucing yang tidak dikenal mendekati Anda dengan cara ini, ingatlah bahwa ia menanggapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari kata-kata atau tindakan eksternal Anda. Itu menanggapi identitas spiritual sejati Anda terhadap bagian Anda yang abadi pada esensi ilahi yang Anda terima ketika Anda dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5:17, Paulus menyatakan, "Jadi jika ada orang di dalam Kristus, makhluk baru adalah. Hal-hal lama terjadi, di sini semua yang baru." Makhluk baru yang Anda miliki di dalam Kristus adalah apa yang dikenali dan dikenali kucing. Jangan melihat saya yang lama. Jangan anggap pola pikiran Anda sebelumnya itu tidak dipengaruhi oleh rasa tidak aman Anda saat ini. Lihat ciptaan baru yang dibuat Tuhan dari Anda, versi Anda yang mengubah keberadaan Anda yang kadang-kadang bahkan Anda bahkan tidak mengenali diri sendiri. Kucing itu menjadi cermin spiritual, tidak mencerminkan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang sebenarnya Anda lakukan di mata Tuhan. Seseorang dicintai, seseorang yang berharga, seseorang yang ditandai oleh surga untuk hal-hal besar. Pilihannya untuk beristirahat dengan Anda adalah konfirmasi yang diam namun kuat bahwa Anda memuat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang melampaui keterbatasan manusia dan menyentuh keabadian itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat menggairahkan saya. Ketika kucing yang tidak dikenal memutuskan untuk tidur di sisi Anda, itu bukan hanya momen yang lembut, itu adalah tanda kenabian dari apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Kucing dengan sensitivitas spiritual alami mereka dapat memahami ketika seseorang berada di ambang transformasi yang penting. Mimpi yang tenang tentang kucing dengan Anda seperti keheningan yang mendahului badai. Tetapi dalam arti yang baik itu adalah ketenangan yang Tuhan berikan sebelum bergerak gunung dalam hidup Anda. Dalam Yesaya 43:19, Tuhan berjanji kepada kita, "Lihatlah, saya melakukan hal baru. Segera itu akan terungkap, Anda tidak akan mengetahuinya. Saya akan membuka jalan di padang pasir lagi, dan sungai dalam kesendirian." Kucing itu tidur nyenyak di sisi Anda adalah konfirmasi bahwa sesuatu yang baru dikelola dalam rencana Tuhan untuk Anda, seolah-olah hewan itu dapat memahami berkat-berkat yang sedang dalam perjalanan, perubahan positif yang sedang dipersiapkan. Langit, pintu-pintu yang akan terbuka istirahatnya dengan Anda adalah pernyataan diam-diam, tenang, apa yang akan datang adalah baik. Anda dapat beristirahat dengan damai karena Tuhan memiliki segalanya di bawah kendali. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa berkali-kali setelah kucing yang tidak dikenal tidur dengan Anda, hal-hal dalam hidup Anda mulai berubah secara tidak terduga? Bukan kebetulan, saudara, momen istirahat bersama itu seperti berkat kenabian.
Konfirmasi bahwa Anda telah memasuki musim spiritual baru. Kucing memiliki kemampuan misterius untuk memahami zaman Tuhan, untuk merasakan ketika seseorang akan mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam Pengkhotbah 3:1 kita membaca, semuanya memiliki waktu, dan semua yang Anda inginkan di bawah langit. Memiliki waktu. Kucing yang tidur di sebelah Anda mengkonfirmasi bahwa waktu Anda telah tiba, bahwa waktu perubahan Anda ada di sini. Mungkin Anda telah menunggu tanggapan dari Tuhan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin Anda telah berdoa untuk transformasi dalam hidup Anda, untuk kesempatan, untuk kesehatan, untuk restorasi. Dan ada nabi kecil yang berkaki 4 tidur dengan tenang di sisi Anda, memberitahu Anda tidak bisa berkata-kata, itu datang. Datang, persiapkan, karena Tuhan akan bergerak dengan kuat dalam hidup Anda. Kedamaiannya menular, karena dia mencerminkan kedamaian yang Tuhan miliki tentang rencana yang telah dia persiapkan untuk Anda. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya amati selama bertahun-tahun. Orang-orang yang telah mengalami fenomena kucing yang tidur di sebelah mereka selalu melaporkan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka segera sesudahnya. Beberapa menerima tawaran pekerjaan yang tidak terduga, yang lain mengalami penyembuhan ajaib. Beberapa menemukan cinta dalam hidup mereka, yang lain menemukan tujuan ilahi mereka, seolah-olah momen istirahat bersama itu adalah semacam ritual surgaun, upacara diam-diam di mana surga menegaskan bahwa masa-masa sulit akan segera berakhir. Dalam Mazmur 30:5, David menyatakan, karena sesaat akan menjadi kemarahannya, tetapi bantuannya berlangsung seumur hidup. Pada malam hari, tangisan itu akan bertahan, dan di pagi hari, kegembiraan akan datang. Kucing yang tidur di sebelah Anda mewakili transisi itu dari malam hari, dari kesedihan ke kegembiraan, dari menangis hingga perayaan. Istirahatnya yang damai adalah ramalan yang hidup, bahwa pagi Anda akan lebih baik dari kemarin Anda, bahwa apa yang telah Tuhan persiapkan untuk Anda akan mengatasi semua harapan Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi, terutama ketika Anda telah menjalani tes yang sulit. Justru pada saat itu, ketika Tuhan ingin mengkonfirmasi bahwa perubahan itu dekat. Tahukah Anda mengapa kucing memilih tidur khusus dengan yang dipilih sebelum perubahan besar? Karena mereka dapat memahami energi transisi itu, getaran spiritual yang terjadi ketika seseorang akan memasuki dimensi berkat yang baru. Seolah-olah Anda bisa melihat malaikat bekerja di sekitar hidup Anda, mempersiapkan jalan untuk apa yang akan terjadi. Dalam bahasa Ibrani 1:14, Alkitab memberitahu kita bahwa para malaikat adalah roh-roh melayani, dikirim untuk melayani demi orang-orang yang akan menjadi pewaris keselamatan. Para malaikat yang bekerja untuk Anda, mengatur keadaan untuk kebaikan Anda, mempersiapkan berkah yang belum datang. Aktivitas surgawi itulah yang dipikirkan kucing. Impiannya yang tenang di sebelah Anda adalah konfirmasi bahwa segala sesuatu sedang diatur dengan sempurna oleh tangan Tuhan. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu memaksa sesuatu, Anda tidak perlu putus asa. Anda bisa beristirahat, karena kucing itu beristirahat di sebelah Anda. Percaya bahwa Tuhan memiliki segalanya di bawah kendali, dan bahwa waktunya tepat. Momen perdamaian bersama itu adalah hadiah dari surga. Jeda ilahi sebelum hidup Anda mengambil jalan yang benar-benar baru dan indah. Lain kali saya mengalami ini, Anda tidak melihatnya hanya sebagai momen yang lembut dengan binatang, mengenalinya seperti apa sebenarnya. Konfirmasi kenabian bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang besar. Kucing itu tidak datang hanya untuk mendapatkan teman, dia menjadi saksi saat hidup Anda akan berubah selamanya. Dalam Yeremia 29:11, Tuhan meyakinkan kita, karena aku tahu pikiran yang aku miliki tentang kamu, kata Yahwa, pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberimu akhir yang kamu harapkan. Pikiran-pikiran damai yang Tuhan miliki tentang Anda, rencana baik yang telah Ia persiapkan untuk masa depan Anda, adalah apa yang dipikirkan kucing ketika ia memutuskan untuk tidur dengan Anda. Istirahatnya adalah pernyataan iman pada karakter Allah. Konfirmasi bahwa apa yang akan terjadi adalah baik. Ramalan diam bahwa hari-hari pertempuran Anda akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan atas tanda itu, karena tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk menerimanya. Dan persiapkan, karena ketika kucing yang dipilih tidur di sebelah yang dipilih, itu karena langit akan bergerak dengan cara yang akan mengatasi semua harapan Anda. Perubahan Anda tidak hanya datang, sudah ada di sini, mengelola di hati Tuhan.
siap untuk terwujud dalam realitas Anda dengan cara yang paling indah dan sempurna. Kucing memiliki detektor spiritual yang lebih tepat daripada instrumen apapun yang telah ditemukan manusia. Hewan-hewan ini dapat segera memahami jika suatu tempat, seseorang, atau lingkungan selaras dengan surgawi, atau jika ada sesuatu yang tidak terlalu spiritual. Mereka tidak beristirahat dimanapun, mereka sangat selektif, dan ketika mereka memilih ruang Anda untuk tidur, mereka mengkonfirmasi sesuatu yang indah, bahwa roh Anda sudah selaras dengan tujuan Tuhan. Dalam Ams 3:3 kita membaca, akankah dua berkumpul jika mereka tidak setuju? Ketika seekor kucing memutuskan untuk beristirahat dengan Anda, itu menyatakan bahwa ada kesepakatan spiritual, harmoni ilahi, keselarasan yang sempurna antara hati Anda dan hati alam. Tidak masalah jika Anda tidak merasa seperti ini pada waktu itu. Kucing memahami realitas spiritual yang kadang-kadang tidak dapat kita lihat dengan mata alami kita. Kucing itu menegaskan bahwa meskipun Anda mungkin tidak tahu secara sadar, roh Anda sudah disetel dengan frekuensi surga. Itu sudah bergetar dalam panjang gelombang yang sama dengan tujuan abadi Tuhan untuk hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kucing melarikan diri dari tempat-tempat di mana ada konflik, di mana ada energi negatif, di mana ada kehadiran spiritual yang gelap? Itu karena mereka memiliki kemampuan alami untuk membedakan antara apa itu Tuhan dan apa yang tidak. Ketika seekor kucing yang tidak dikenal memilih untuk beristirahat di hadapan Anda, ia membuat pernyataan yang kuat. Di sini ada kedamaian, di sini ada harmoni, di sini roh sedang berurutan. Bukan hanya saya menemukan Anda nyaman, secara fisik Anda merasa bahwa kehidupan spiritual Anda berada di tempat yang tepat, bahwa hati Anda selaras dengan kehendak ilahi, bahwa jiwa Anda selaras dengan rencana yang paling tinggi. Dalam Yohanes 14:27, Yesus berjanji kepada kita, "Damai tinggalkan kamu, kedamaianku aku berikan padamu, aku tidak memberikannya kepadamu bagaimana dunia melakukannya. Jangan membuat hatimu juga tidak takut." Kedamaian Kristus yang hidup di dalam diri Anda, ketenangan supranatural yang berasal dari selaras dengan Tuhan, adalah apa yang dikeluarkan kucing dan dicari. Istirahatnya dengan Anda adalah konfirmasi bahwa Anda membawa kedamaian ilahi itu, bahwa roh Anda selaras dengan pangeran damai, bahwa ada harmoni surgawi yang beroperasi dalam hidup Anda yang melampaui keadaan eksternal. Pikirkan dengan cara ini, kucing seperti barometer spiritual yang hidup. Mereka dapat segera mendeteksi ketika sesuatu tidak pada tempatnya di kerajaan spiritual. Tetapi ketika mereka memilih untuk beristirahat dengan Anda, mereka mengkonfirmasi yang sebaliknya, bahwa semuanya beres, bahwa ada keselarasan yang sempurna, bahwa roh Anda persis di mana Tuhan ingin berada. Mungkin Anda telah bertarung dengan keputusan yang sulit. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah Anda berada di jalan yang benar? Mungkin Anda telah meragukan jika Anda benar-benar mengikuti kehendak Tuhan untuk hidup Anda. Tapi kucing yang diam di sisi Anda adalah jawaban ilahi untuk semua keraguan itu. Dalam Amsal 3:6 kita membaca, "Kenali di semua jalanmu, dan Dia akan meluruskan trotoarmu." Penelusuran jalan, penyelarasan ilahi dari jalan Anda dengan tujuan Tuhan adalah apa yang dipahami kucing itu. Tidak melihat kebingungan, lihat kejelasan. Jangan merasakan gangguan, merasakan harmoni, tidak merasakan kekacauan. Rasakan kedamaian yang datang dari berada tepat di tempat yang Tuhan inginkan. Pilihan Anda untuk beristirahat dengan Anda adalah konfirmasi bahwa meskipun Anda mungkin tidak merasakannya, Anda benar-benar selaras dengan rencana surgawi untuk hidup Anda. Tahukah Anda apa yang paling indah dari keberpihakan spiritual ini? Itu bukan sesuatu yang telah Anda capai dengan upaya Anda sendiri, itu adalah hadiah dari rahmat Tuhan. Ketika seekor kucing mengenali harmoni itu dalam hidup Anda, itu menegaskan pekerjaan yang telah dilakukan Roh Kudus di dalam diri Anda berkali-kali tanpa Anda sadari. Dalam Filipi 2:13, Paulus mengajarkan kita, "Karena Allah adalah orang yang di dalam kamu menghasilkan untuk melakukan demi kehendaknya." Kehendak Tuhan yang beroperasi dalam hidup Anda, pekerjaan ilahi yang menyelaraskan hati Anda dengan tujuannya, adalah apa yang dipikirkan kucing ketika memutuskan bahwa kehadiran Anda adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat. Bukannya Anda telah mencapai kesempurnaan, adalah bahwa Tuhan telah mencetak Anda, mengubah,
menyelaraskan dengan kehendaknya yang kadang-kadang bahkan tidak mencatat. Kucing itu menjadi saksi diam-diam dari karya agung yang Tuhan ciptakan dalam hidup Anda, menegaskan bahwa proses penyelarasan rohani bekerja dengan sempurna, bahwa Anda persis di tempat yang Anda butuhkan di hari Anda bersama Kristus. Lain kali seekor kucing yang tidak dikenal memilih untuk beristirahat di hadapan Anda, anggap itu sebagai konfirmasi paling murni yang dapat Anda terima. Roh Anda selaras dengan surga, tidak peduli berapa banyak keraguan yang Anda miliki, tidak peduli seberapa tidak sempurna perasaan Anda, tidak peduli berapa kali Anda mempertanyakan, apakah Anda benar-benar mengikuti Tuhan dengan benar. Hewan itu, dengan persepsi spiritual yang murni dan tidak dapat dipusukan, menegaskan bahwa ada harmoni ilahi yang beroperasi dalam hidup Anda. Dalam Kolose 3:15, Paulus mendesak kami, dan kedamaian Allah memerintah dalam hati Anda, yang juga Anda sebut dalam satu tubuh, dan harus bersyukur. Kedamaian Allah yang mengatur hati Anda, harmoni surgawi yang telah dipanggil untuk Anda bereksperimen, adalah persis apa yang dikenali kucing ketika Anda memilih perusahaan Anda untuk beristirahat. Kehadirannya yang tenang dengan Anda adalah pernyataan yang diam namun kuat. Ini adalah seseorang yang rohnya sangat cocok dengan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan atas konfirmasi itu, karena itu adalah salah satu tanda paling indah yang dapat Anda terima, bahwa Anda adalah persis di tempat yang Ia inginkan, selaras dengan tujuan abadinya untuk hidup Anda. Bayangkan pemandangan kucing yang sama sekali tidak dikenal, yang belum pernah melihat Anda dalam hidupnya, bahwa ia tidak memiliki alasan logis untuk mendekati Anda, tiba-tiba muncul dan tidak hanya mendekati ia, secara aktif mencari Anda, seolah-olah ia memiliki misi tertentu dengan Anda. Bukannya dia bertemu denganmu secara kebetulan. Dia menemukan Anda, mengamati Anda, mengevaluasi sesuatu di dalam diri Anda yang tidak dapat kami lihat, dan kemudian membuat keputusan sadar untuk mencari Anda, untuk beristirahat di sisi Anda. Apakah Anda menyadari betapa luar biasa ini perilaku? Ini sepenuhnya bertentangan dengan sifat kucing normal. Kucing adalah teritorial, berhati-hati, tidak percaya pada orang asing. Tetapi ketika seseorang secara khusus mencari Anda untuk tidur dengan Anda, itu merespons panggilan yang melampaui. Alam itu merespons ketertarikan spiritual terhadap hubungan ilahi yang melampaui hambatan fisik dan menyentuh kekal. Dalam Yohanes 10:14, Yesus berkata, "Saya adalah gembala yang baik, dan saya tahu domba-domba saya, dan saya mengenal sayap kucing itu." Entah bagaimana misterius, mengakui bahwa Anda termasuk dalam kawanan gembala yang baik, bahwa Anda membawa tanda surga, bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang menariknya dengan tak tertahankan ke arah kehadiran Anda. Tahukah Anda apa yang paling mengesankan dari semua ini? Kucing itu mencari Anda tanpa Anda melakukan apapun untuk menariknya. Anda tidak meneleponnya, Anda tidak menawarkan makanan kepadanya, Anda tidak membuat gerakan untuk mengundangnya. Anda hanya ada di sana, menjadi diri sendiri, dan hewan itu merasakan ketertarikan yang kuat terhadap kehadiran Anda yang memutuskan untuk melihat secara aktif. Ini memberitahu kami tentang sesuatu yang dalam, yang Anda bawa dengan kehadiran yang begitu kuat, tanda spiritual yang jelas, sehingga bahkan hewan dapat melihatnya dari kejauhan. Dalam Matius 5:14, Yesus memberitahu kita, "Kamu adalah terang dunia." Sebuah kota yang didasarkan pada gunung tidak bisa disembunyikan. Cahaya yang Anda bawa ke dalam, kehadiran ilahi yang berasal dari keberadaan Anda, seperti mercusuar spiritual yang dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki mata untuk dilihat. Kucing itu tidak datang secara kebetulan. Dia datang karena cahaya itu membuatnya tertarik, karena dia mengenali dalam dirimu sesuatu yang selaras dengan yang sakral, sesuatu yang memberinya kedamaian dan keamanan. Pencarian aktif Anda untuk perusahaan Anda adalah konfirmasi bahwa Anda memancarkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang melampaui duniawi dan menyentuh langit. Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang tampak menarik bagi saya. Ketika seekor kucing terlihat khusus untuk tidur, dia melakukan apa yang disebut orang dahulu pengakuan spiritual. Seolah-olah Anda bisa melihat aura Anda, medan energi Anda, suasana spiritual Anda, dan saya akan memutuskan bahwa ini adalah tempat yang Anda inginkan. Dia tidak mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Anda secara khusus mencari kehadiran Anda, energi Anda, perusahaan Anda. Dalam Mazmur 139:14,
David menyatakan, "Aku akan memuji kamu, karena tangguh, indah adalah pekerjaanmu, aku kagum, dan jiwaku mengenalnya dengan sangat baik." Tuhan menciptakan Anda dengan cara yang begitu istimewa, begitu unik, sehingga bahkan hewan dapat mengenali pekerjaan luar biasa Anda. Kucing yang mencari Anda mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang tangguh dalam ciptaan Anda, sesuatu yang melampaui fisik dan menyentuh spiritual. Pilihannya yang disengaja untuk mencari Anda, untuk beristirahat adalah pernyataan diam yang mengenali karya seni yang Tuhan lakukan ketika Dia menciptakan Anda. Anda bukan orang biasa, Anda adalah seseorang yang membawa kehadiran khusus, sehingga bahkan hewan yang paling mandiri merasa perlu mencari Anda dan dekat dengan Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor hewan yang tidak tahu Anda dapat merasakan ketertarikan seperti itu kepada Anda? Itu karena kucing memiliki akses ke dimensi persepsi yang telah kita hilangkan. Anda dapat melihat di luar jilbab fisik, mereka dapat memahami realitas spiritual yang beroperasi dalam hidup kita. Ketika kucing itu mencari Anda, saya menanggapi sesuatu yang melihat di kerajaan spiritual. Mungkin dia melihat para malaikat yang menemani Anda, mungkin menganggap kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam Anda, mungkin tanda Tuhan dalam hidup Anda. Dalam Efesus 1:13, Paulus mengajar kita, di dalam Dia juga, setelah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan Anda, dan telah percaya kepadanya, Anda disegel dengan Roh Kudus janji. Segel Roh Kudus itu, merek ilahi yang Anda bawa sebagai anak Allah, adalah apa yang dipikirkan kucing ketika secara aktif mencari Anda. Anda tidak perlu mengenal Anda secara pribadi untuk menyadari bahwa Anda adalah milik kerajaan surga. Pencariannya untuk perusahaan Anda adalah konfirmasi yang Anda bawa dengan kehadiran yang paling tinggi dengan cara yang begitu jelas, sehingga bahkan makhluk yang paling sensitif secara spiritual tertarik kepada Anda. Lain kali seekor kucing yang tidak dikenal terlihat khusus untuk tidur dengan Anda. Jangan melihatnya sebagai kebetulan hewan yang sederhana. Mengenalinya seperti apa sebenarnya. Konfirmasi ilahi bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan spiritual Anda. Hewan itu tidak bertindak dengan naluri umum. Dia bertindak dipandu oleh persepsi spiritual yang diakui dalam diri Anda, sesuatu yang melampaui alam. Dalam 1 Petrus 2:9, Alkitab memberitahu kita, tetapi Anda dipilih garis keturunan, imamat kerajaan, bangsa suci, orang-orang yang diperoleh oleh Tuhan. Lineage yang dipilih itu adalah diri Anda. Sifat nyata yang Anda bawa sebagai putra raja-raja adalah apa yang dikenali kucing ketika Anda dengan sengaja mencari Anda. Perilakunya yang tidak biasa adalah ramalan yang hidup bahwa Anda bukan orang biasa. Anda adalah seseorang yang ditandai oleh surga, seseorang yang dipilih untuk tujuan khusus, seseorang yang membawa kehadiran yang kuat, sehingga bahkan hewan yang paling mandiri merasa perlu mencari Anda dan menemukan perlindungan di perusahaan Anda. Terima kasih Tuhan atas konfirmasi khusus itu, karena tidak semua orang memiliki hak istimewa untuk secara aktif dicari oleh para nabi kecil yang berkaki 4 ini yang mengkonfirmasi identitas surgawi kita. Jika kucing yang tidak dikenal pernah melakukan ini dengan Anda, jika Anda telah mendekati tanpa alasan yang jelas, jika Anda telah memilih kehadiran Anda untuk beristirahat, jika Anda telah mencari Anda secara khusus untuk tidur di sisi Anda, maka Anda tidak dapat lagi meragukan siapa Anda sebenarnya di kerajaan spiritual. Anda tidak dapat lagi mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mencintai Anda. Jika Anda benar-benar memiliki tujuan, jika Anda benar-benar istimewa di mata Anda, pertemuan kucing itu tidak normal, itu tidak disengaja, itu bukan kebetulan hewan yang sederhana. Itu adalah konfirmasi ilahi, segel surgawi, pernyataan dari langit bahwa Anda memiliki sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Dalam Yesaya 49:16, Allah memberitahu kita, lihatlah, di telapak tangan saya telah Anda memahat Anda, di depan saya selalu dinding Anda. Jika Tuhan telah Anda memahat di telapak tangannya, apakah Anda pikir kucing tidak dapat mengenali merek ilahi itu? Hewan itu datang untuk mengkonfirmasi apa yang telah ditolak pikiran Anda, bahwa Anda cantik untuk Tuhan, bahwa Anda membawa kehadiran Anda, bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang melampaui, yang biasa dan menyentuh kekal. Tidak ada ruang untuk keraguan. Saudara, konfirmasi berasal dari sumber yang paling murni dan paling tidak fana yang ada, hewan yang tidak berbohong, yang tidak berpura-pura, yang hanya menanggapi apa yang dirasakannya secara spiritual.
berapa kali Anda merasa tidak penting? Berapa kali Anda meragukan nilai Anda, tujuan Anda, apakah itu benar-benar mengimpor dalam skema hebat? Tetapi di sana Anda memiliki jawaban paling jelas yang dapat Anda terima, kucing yang tidak dikenal, yang mengenali sesuatu di dalam diri Anda, yang begitu istimewa, sehingga ia memutuskan untuk mencari Anda, untuk beristirahat, itu tidak normal. Saudara, kucing tidak melakukannya dengan siapapun, mereka hanya melakukannya dengan mereka yang membawa merek khusus, kehadiran ilahi, hubungan surgawi yang melampaui alam. Dalam Yeremia 1:5, Tuhan memberitahu Nabi, sebelum saya membentuk Anda di dalam perut, saya bertemu dengan Anda, dan sebelum Anda dilahirkan, saya menguduskan Anda. Pengudusan itu, pemisahan khusus yang Tuhan buat dengan Anda sebelum kelahiran Anda, adalah apa yang dikenali kucing itu. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah Anda buat, tidak peduli berapa kali Anda gagal, tidak peduli seberapa jauh Anda merasakan Tuhan merek asli itu, masih ada, bersinar seperti berlian dalam roh Anda, menarik makhluk yang paling sensitif. Secara spiritual ke arah kehadiran Anda, kucing itu datang untuk mengingatkan Anda tentang identitas Anda yang sebenarnya, nilai sebenarnya, tujuan ilahi Anda, bahwa tidak ada keadaan yang dapat berubah. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang perlu Anda dengar. Jika ini terjadi pada Anda, itu karena Tuhan ingin memberi Anda konfirmasi nyata bahwa Anda tidak gila ketika Anda merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Kadang-kadang kita berpikir kita membayangkan hal-hal ketika kita merasakan panggilan ilahi itu, ketika kita merasa bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, ketika kita intuit bahwa ada tujuan khusus yang beroperasi dalam kehidupan kita. Tetapi kucing itu datang untuk mengkonfirmasi bahwa Anda tidak membayangkan apapun, bahwa benar-benar ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda, bahwa Anda benar-benar memiliki kehadiran ilahi, bahwa Anda benar-benar istimewa di mata Tuhan. Dalam Efesus 2:10, Paulus mengajar kita, karena kita adalah makinnya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik, yang Tuhan disiapkan sebelumnya, sehingga kita berjalan di dalamnya. Pekerjaan baik yang secara khusus Tuhan disiapkan untuk Anda. Tujuan unik yang hanya dapat Anda penuhi. Mantra khusus yang Anda miliki di dalam Kristus, semua itulah yang dirasakan kucing ketika mendekati Anda dengan cara yang tidak biasa itu. Perilakunya adalah ramalan yang hidup bahwa Anda memiliki takdir khusus, bahwa ada sesuatu yang hebat menunggu Anda, bahwa Tuhan memiliki rencana khusus yang hanya dapat Anda lakukan. Tahukah Anda mengapa sangat penting sehingga Anda tidak lagi meragukan apa yang Anda muat? Karena keraguan adalah musuh nomor satu dari tujuan ilahi Anda. Setan tahu bahwa jika dia berhasil meragukan identitas Anda di dalam Kristus, jika ia dapat meyakinkan Anda bahwa Anda adalah biasa, jika itu membuat Anda percaya bahwa Anda tidak memiliki apapun yang istimewa, maka Anda dapat sepenuhnya menetralisir dampak yang Tuhan ingin lakukan sepanjang hidup Anda. Tapi kucing itu datang seperti utusan surgawi untuk menghancurkan keraguan itu sekali dan untuk semua. Dalam Yakobus 1:6-7, kita membaca, tetapi tanyakan dengan iman, tidak meragukan apapun, karena orang yang meragukannya mirip dengan gelombang laut yang diseret oleh angin dan dilemparkan dari satu bagian ke bagian lain. Jangan berpikir, lalu siapapun yang melakukannya, bahwa ia akan menerima apapun dari Tuhan. Tuhan tidak dapat sepenuhnya menggunakan seseorang yang terus-menerus meragukan identitas dan tujuannya. Tetapi sekarang Anda memiliki konfirmasi yang Anda butuhkan, tidak ada alasan untuk keraguan. Kucing itu memberi Anda bukti paling murni bahwa Anda membawa sesuatu yang istimewa, bahwa Tuhan memiliki tangannya dalam hidup Anda, bahwa ada tujuan ilahi yang beroperasi dalam keberadaan Anda yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Lain kali musuh mencoba membuat Anda meragukan nilai Anda, tujuan Anda. Jika Anda benar-benar istimewa untuk Tuhan, ingat saat itu ketika kucing yang tidak dikenal mengenali sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga ia memutuskan untuk mencari Anda untuk beristirahat. Ingatan itu menjadi perisai Anda terhadap keraguan, senjata Anda melawan rasa tidak aman. Dalam konfirmasi Anda terhadap semua pertanyaan tentang identitas ilahi Anda, dalam 1 Yohanes 4:4, Alkitab meyakinkan kami, anak-anak, Anda berasal dari Tuhan dan Anda telah mengalahkan mereka. Karena yang terhebat adalah orang di dalam diri Anda, bahwa orang di dunia
mayor yang ada di dalam diri Anda, kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda, adalah persis seperti yang dikenali kucing ketika ia mendekati Anda. Anda tidak dapat lagi meragukan bahwa Anda membawa di dalam diri Anda kepada Allah yang sama yang menciptakan alam semesta, kepada Kristus yang sama yang mengalahkan kematian, dengan Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Konfirmasi kucing itu adalah kebangkitan spiritual Anda, pengingat ilahi Anda, panggilan Anda untuk berhenti meragukan dan mulai berjalan dalam kepenuhan dari apa Anda sebenarnya, anak Allah yang terkasih, ditandai oleh surga untuk hal-hal luar biasa. Apakah Anda menyadari kreativitas yang tak terbatas dari kasih Tuhan? Dia dapat menggunakan apapun, makhluk apapun, keadaan apapun untuk berbicara dengan hati dan mengingatkan Anda siapa Anda sebenarnya. Ketika kucing yang tidak dikenal itu mendekati Anda untuk tidur, itu bukan hanya momen yang lembut dengan seekor binatang. Itu adalah Tuhan sendiri menggunakan salah satu makhluknya yang paling sensitif secara spiritual untuk berbisik kepada jiwa. Anak saya melihat Anda, saya tahu Anda, saya telah menandai Anda sebagai milik saya sejak sebelum fondasi dunia. Dalam angka 22:28, kita melihat bagaimana Tuhan membuat keledai berbicara untuk berkomunikasi dengan Bileam. Jika Tuhan dapat menggunakan keledai untuk berbicara, mengapa kucing tidak bisa menggunakan kenyamanan Anda? Dalam 1 Raja 17:6, Tuhan menggunakan gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Jika Anda dapat menggunakan crow untuk menyediakan, mengapa Anda tidak bisa menggunakan kucing untuk mengkonfirmasi identitas ilahi Anda? Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah menggunakan makhluk-makhluknya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dan kucing yang memilih untuk beristirahat dengan Anda adalah bagian dari tradisi surgawi yang indah itu. Dia tidak datang secara kebetulan. Anggur yang dikirim oleh Tuhan yang sama yang mengendalikan setiap detak jantung Anda, setiap napas paru-paru Anda, setiap langkah yang Anda ambil di bumi ini. Tahukah Anda apa yang paling indah dari semua ini? Bahwa Tuhan tahu persis apa yang Anda butuhkan setiap saat dalam hidup Anda. Dia tahu Anda membutuhkan konfirmasi nyata, sesuatu yang dapat Anda rasakan secara fisik, sesuatu yang tidak dapat Anda rasionalisasi atau jelaskan dengan logika manusia. Dan ada messenger kecil yang berkaki 4. Tiba tepat pada saat yang tepat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Anda tidak dilupakan, bahwa Anda tidak penting. Dalam Yesaya 55:11, Tuhan berjanji kepada kita, ini akan menjadi kata-kata saya yang keluar dari mulut saya itu tidak akan kembali kepada saya kosong, tetapi akan melakukan apa yang saya inginkan dan akan menjadi makmur dalam hal itu untuk mengirimkannya. Kucing itu adalah firman Allah yang hidup untuk hatimu. Konfirmasi ilahi yang tidak kembali kosong tetapi dipenuhi dengan tepat tujuan yang dikirim, ingatkan kamu bahwa kamu membawa tanda surga. Mungkin Anda telah berdoa untuk sebuah tanda. Mungkin Anda telah meminta Tuhan untuk mengonfirmasi Anda jika Dia benar-benar mencintai Anda. Jika Anda benar-benar memiliki tujuan. Jika Anda benar-benar istimewa baginya. Dan di sana Anda memiliki jawaban Anda, mencapai cara yang paling tidak terduga, tetapi lebih sempurna, seekor kucing yang mengenali dalam diri Anda sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata spiritual. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tampaknya luar biasa bagi saya. Tuhan bisa menggunakan metode apapun untuk berbicara dengan Anda. Saya bisa mengirim malaikat yang terlihat. Saya bisa berbicara dengan suara yang terdengar. Saya bisa menulis pesan di langit. Tetapi Dia memilih untuk menggunakan kucing, makhluk sederhana dan sederhana, tanpa pretensi untuk memberi Anda salah satu konfirmasi paling kuat yang dapat Anda terima. Karena Tuhan suka menggunakan apa yang dunia anggap tidak penting untuk melakukan hal-hal luar biasa. Dalam 1 Korintus 1:27, Paulus mengajarkan kita, tetapi orang bodoh di dunia memilih Tuhan untuk mempermalukan orang bijak, dan yang lemah dari dunia memilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Kucing itu, yang banyak orang anggap hanya satu binatang, menjadi instrumen yang kuat di tangan Tuhan untuk menyentuh hati Anda dan mengkonfirmasi identitas ilahi Anda. Dia tidak membutuhkan kata-kata yang rumit. Dia tidak membutuhkan upacara yang rumit. Dia tidak membutuhkan ritual canggih. Dia hanya mendekati, berbaring dengan Anda, dan pada saat itu kesederhanaan murni, surga menyentuh bumi dalam hidup Anda. Itulah keindahan kasih Allah itu dapat memanifestasikan dirinya di
saat-saat paling sederhana, dan melalui makhluk yang paling sederhana. Apakah Anda menyadari betapa pribadi ini? Tuhan tidak mengirim kucing itu kepada siapapun, Dia mengirimkannya secara khusus kepada Anda. Ketahui hati Anda, ketahui perjuangan Anda, ketahui keraguan Anda, ketahui pertanyaan terdalam Anda, dan dalam cintanya yang tak terbatas, Ia mengatur pertemuan ilahi itu untuk memberi Anda apa yang perlu didengar oleh jiwa Anda. Anda sudah ditandai, Anda sudah menjadi milik saya, Anda sudah memiliki tujuan, Anda sudah istimewa. Dalam Mazmur 139, 1-3, David menyatakan, "Oh, Yahuwa, Anda telah memeriksa saya dan diketahui, Anda telah bertemu duduk saya dan bangun saya, Anda telah memahami pikiran saya dari jauh, Anda telah meneliti perjalanan saya dan istirahat saya, dan semua jalan saya diketahui oleh Anda." Tuhan tahu setiap detail hidup Anda, setiap saat di hari Anda, setiap pikiran Anda, dan dalam pengetahuan yang sempurna itu, Ia memutuskan bahwa Anda membutuhkan konfirmasi khusus melalui kucing, bukan kebetulan waktu, tempat itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan bahwa justru kucing yang mendekati Anda. Semuanya dirancang dengan sempurna oleh guru-guru, Tuhan, yang dapat menggunakan bahkan kucing kecil untuk mengingatkan Anda bahwa Anda adalah mahakaryanya. Lain kali Anda meragukan nilai Anda. Lain kali Anda merasa tidak penting. Lain kali Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar peduli pada Tuhan? Ingatlah momen sakral itu ketika Dia menggunakan kucing untuk berbicara dengan Anda langsung ke hati. Ingatan itu menjadi jangkar bagi jiwa Anda. Konfirmasi abadi bahwa Anda dicintai, dihargai, dipilih, dan ditandai oleh yang paling tinggi. Dalam Wahyu 3:20, Yesus berkata, "Lihatlah, saya ada di pintu dan saya menelepon, jika ada yang mendengar suara saya dan membuka pintu, saya akan memasuki dia dan saya akan makan malam bersamanya dan dia dengan saya." Kucing itu adalah Yesus yang menyentuh pintu hatimu, mengingatkanmu bahwa Dia ada di sana, bahwa Dia mengenalmu, bahwa Dia mencintai kamu, yang memiliki rencana indah untuk hidupmu. Tidak peduli seberapa kecil atau tidak pentingnya pertemuan itu, bagi orang lain, bagi Anda itu adalah momen sakral, kunjungan ilahi, konfirmasi surgawi bahwa Anda membawa merek raja-raja. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas kreativitasnya yang tak terbatas, atas cinta pribadinya, atas kemampuannya untuk menggunakan bahkan kucing untuk mengingatkan Anda tentang kebenaran terpenting dari keberadaan Anda, bahwa Anda sudah ditandai oleh surga, bahwa Anda sudah menjadi miliknya, bahwa Anda sudah memiliki takdir yang mulia menunggu untuk Anda dalam rencana sempurna Tuhan. Jika kucing yang tidak dikenal pernah memilih untuk beristirahat dengan Anda, sekarang Anda tahu yang sebenarnya itu bukan kebetulan, itu adalah konfirmasi. Anda ditandai oleh langit, dan bahkan hewan yang paling sensitif secara spiritual dapat mengenali kehadiran ilahi yang Anda bawa. Sekarang saya ingin mendengarkan Anda, apakah hal serupa terjadi pada Anda dengan kucing atau hewan lain? Sudahkah Anda mengalami saat-saat di mana Anda merasa bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui ciptaannya? Bagikan kesaksian Anda di komentar. Kisah Anda dapat menjadi konfirmasi yang perlu didengarkan orang lain. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan untuk menerima lebih banyak wahyu seperti ini yang sepenuhnya dapat mengubah perspektif spiritual Anda. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikan dengan orang yang Anda cintai. Anda tidak pernah tahu siapa yang perlu mendengar bahwa itu sudah ditandai oleh langit. Di layar video yang direkomendasikan berikutnya akan muncul yang akan lebih memengaruhi Anda. Jangan lewatkan, karena kita akan terus mengungkapkan misteri tentang bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan anak-anak pilihannya. Semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah, dan ingat, jika Anda dipilih oleh kucing, itu karena Anda sudah dipilih oleh surga. Sampai berikutnya, saya Jos, dan sampai jumpa di video berikut.